Bab 741 Pursuit of Death 4. Kaisar Niat. Zhao Feng berdiri tak bergerak saat rambutnya berembus dengan irama yang aneh. Awan di atasnya memanggil petir yang turun ke bumi, dan laut jiwa ungunya menjadi murni dan utuh. Energi mentalnya tampaknya menyatu dengan surga dan bumi, dan hukum-hukumnya menjadi jauh lebih jelas. Ini adalah puncak Void God Realm level jiwa, di mana jiwa mencapai penyelesaian. Jika jiwa raja normal adalah batu, maka jiwa seorang kaisar adalah kristal. Meskipun kuantitas jiwa tidak memiliki banyak perbedaan, ada perbedaan besar dalam kualitas. Pada saat ini, penampilan kaisar maksud baru menyebabkan sebagian besar awan gelap di atas Sky King Suci Palace memudar. Kaisar Niat, Master Istana, Li Sui, dan perusahaan menatap Zhao Feng dengan mata gembira dan penuh hormat. Ini berarti bahwa Zhao Feng tidak akan memiliki hambatan untuk menjadi seorang kaisar. Dalam maksimal 10 tahun, Zhao Feng akan menjadi kaisar Laut Chang yang baru. Orang harus tahu bahwa Samudra Chang tidak memiliki kaisar baru dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kelahiran seorang kaisar bisa sangat mengubah situasi di mana saja. Seperti yang aku pikirkan, aku tidak bisa menghentikannya. Wajah tenang Kaisar Maut akhirnya menunjukkan kehikmatan. Kaisar Maut, siapa yang tahu siapa yang akan mati di tangan siapa? Mata Zhao Feng dipenuhi dengan keyakinan dan niat pertempuran. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dengan satu dan menutupi langit dengan kabut menyala yang berkilauan dengan emas. Gelombang-gelombang. Cakar terbakar petir angin tampak menutupi langit saat menabrak Kaisar Maut. Kaisar Maut tertawa terkekeh-kekeh saat Death Force Field di sekitarnya mulai berputar dan berputar, mengirimkan gelombang kematian ke depan yang mengubah semua yang ada di jalurnya menjadi debu. Bam! Booming gelombang-gelombang-gelombang. Gunung-gunung terdekat tampak menguap ke udara tipis. Peng! Cakar petir angin yang terbakar mulai melemah saat bertemu gelombang kematian. Itu hanya memiliki 40% dari kekuatannya yang tersisa pada saat itu mendekati Kaisar Maut. Kaisar Maut melepaskan niatnya, dan dimensi gelap kematian yang lengket muncul. Retak! Kekuatan kekaisaran Zhao Feng langsung menelan. Ini adalah domain kematian, dan itu bahkan bisa disebut dunia kecil-kecil. Seru anak demigod. Zhao Feng juga merasakan kekuatan tak tertandingi dari dunia kecil. Itu berkali-kali lebih kuat dari domain spasial normal. Tinju peledak penghancuran Scarlet. Zhao Feng sekarang berada di level yang sama sekali baru, dan 3 wilayahnya berselisih dengan kaisar dunia kecil Kaisar Maut. Memiliki kaisar inten memungkinkan penghancuran angin kirmizi Zhao Feng Scarlet menjadi lebih kuat, dan itu juga memungkinkan 3 dimensi spasialnya menjadi lebih jasmani. 3 domain mewakili jiwanya, garis keturunan, dan teknik semuanya berkumpul bersama menjadi pukulan emas dan dirilis di tengah badai es dan ilusi. Anak demigod memancarkan cahaya keemasan dan tampaknya menjadi seorang Buddha ketika ia menggunakan Heaven Sealing 18 Palms untuk menekan Kaisar Maut. Kekuatan gabungan dari keduanya mencapai tingkat yang sama sekali baru yang bahkan dapat mendorong kembali Kaisar normal. Ledakan, ledakan, bam! Kaisar Maut menunjuk dengan jarinya, dan pusaran air mulai terbentuk dari kekuatan dunia kecil mautnya. Itu seperti jurang yang mampu menelan kekuatan apapun. Serangan anak demigod dan Zhao Feng berperilaku seolah-olah mereka adalah batu yang tenggelam ke laut. Dengan suhu yang aneh gelombang-gelombang terdengar, pengarahan sederhana Kaisar Maut dengan jarinya menyebabkan ruang bergetar sedikit ketika kekuatan dunia kecil mautnya bergemuruh ke arah Zhao Feng dan anak demigod. Zhao Feng dan demigod anak itu ditekan oleh pasukan, dan rasa dingin mulai menyebar di seluruh tubuh mereka. Tidak baik. Keduanya cegukan dengan dingin ketika mereka merasakan kekuatan isap yang mengerikan datang dari Little World of Death. Semua kekuatan hidup dan esensi sedang ditelan dan dimakan. Zhao Feng dan anak demigod keduanya merasa seolah-olah mereka kehilangan nyawa mereka. Arg! Banyak anggota Sky Secret King Palace di dalam susunan pelindung berubah menjadi tumpukan tulang putih. Teknik terbang Lightning Wings. Sepasang sayap terbentuk di belakang punggung Zhao Feng. Orang bisa melihat garis besar struktur tulang di sana, seolah-olah itu adalah sepasang sayap dari burung petir purba. Zhao Feng mengambil anak demigod dan langsung melintas beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah membentuk Kaisar Niat, dia tidak akan bisa langsung terbang sejauh ini sambil memegang seseorang. Di mana Anda pikir Anda akan pergi?
Kaisar Kematian tampaknya menjadi bayangan kematian saat ia mendekati keduanya. Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap mata, ketiganya telah keluar ke pedalaman dan mencapai area di luar. Orang-orang dari langit suci Qin Palace hanya melihat dua kilatan cahaya yang melesat ke langit dan menghilang. Hanya Master Istana yang bisa menggunakan sens ilahinya untuk melihat pertempuran di lautan tanpa batas. Petir berwarna merah tua adalah Zhao Feng dan demigod anak Kaisar Maut secepat ini. Zhao Feng menyadari bahwa Kaisar Maut dapat menyusulnya dengan mudah. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng sedikit lebih cepat daripada beberapa Kaisar Realm Void God karena peningkatan intennya memungkinkan dia untuk memahami esensi inti dari Wings of Wind dan Lightning. Tuan, kita tidak bisa mengalahkan Kaisar Maut pada saat ini, kata anak demigod dengan sungguh-sungguh. Mata Zhao Feng berbinar, tapi dia tidak setuju. Kaisar Maut dengan mudah menekan seluruh istana langit suci Qin sejak awal. Semua aspeknya telah mencapai batas seorang kaisar. Setidaknya pada saat ini, Zhao Feng tidak dapat menemukan cara untuk berurusan dengan tubuh kematian abadi Kaisar Kematian. Hanya fakta ini saja yang berarti bahwa Kaisar Maut tidak terkalahkan. Di atas semua itu, Zhao Feng dan anak demigod tidak mampu menangani Emperor of Deeds Forcefield atau dunia kecilnya. Kaisar Maut sangat kuat, dan aku pasti akan kalah jika pertarungan terseret, Zhao Feng memutuskan, dan sayapnya berkibar lebih cepat. Sua, di bawah perintah Zhao Feng, anak demigod memasuki cincin logam kuno. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan. Flash spasial petir sayap. Sayap di belakang Zhao Feng bersinar dengan cahaya yang cemerlang saat kecepatannya mencapai maksimum, dan dia tampaknya bergabung ke ruang angkasa. Suara mendesing. Kaisar Maut hanya bisa merasakan sambaran samar, dan tidak ada tanda-tanda Zhao Feng dalam beberapa ribu mil. Flash spasial petir sayap, itu adalah level tertinggi dari Wind Lightning Inheritance. Kaisar Kematian sedikit linglung. Teknik Zhao Feng yang baru saja digunakan adalah tingkat tertinggi dari Wings of Wind and Lightning, Flash spasial sayap petir. Teknik ini menggabungkan teknik terbang Lightning Wings dengan Lightning Wings Wind Flash untuk melepaskan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap mata, Zhao Feng muncul beberapa ribu mil jauhnya. Kecepatan ini sudah cukup untuk meninggalkan sebagian besar kaisar dalam debu. Kaisar petir angin tidak disebut kaisar tercepat untuk apa-apa. Saat itu, dia berhasil melarikan diri bahkan dari Dewa Suci. Kecepatan saya di lautan tanpa batas lebih dari 10 kali lebih cepat daripada di daratan. Beberapa ribu mil tidak cukup baik, Zhao Feng tidak puas. Ini berarti bahwa dia hanya akan dapat memflash beberapa ratus mil jika dia berada di pedalaman, sedangkan Wind Lightning Emperor dapat dengan mudah memflash lebih dari 1000 mil bahkan ke daratan. Seperti yang diharapkan, kecepatan seperti itu tidak cukup untuk mengusir Kaisar Maut. Dead Shadow Instant, Kaisar Maut berubah menjadi seberkas cahaya gelap saat ia menggunakan teknik spasial yang kuat juga. Saat Kaisar Maut semakin dekat, flash spasial petir sayap. Sayap di belakang Zhao Feng melepaskan cahaya-cahaya cemerlang dan bergabung ke udara. Kali ini, dia melakukan perjalanan ribuan mil lebih jauh dari sebelumnya. Setelah mendapatkan Emperor Inten, pemahaman Zhao Feng tentang ruang mencapai tingkat yang sama sekali baru, jadi dia bisa menggunakan flash spasial sayap petir sesuka hati. Kecepatan ekstrim plus Inten absolut menciptakan kemuliaan kaisar tercepat. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, Zhao Feng menjadi lebih akrab dengan flash spasial sayap petir dan mampu meminimalkan jumlah energi yang digunakannya sementara juga menjadi lebih cepat. Pada akhirnya, Zhao Feng bisa melintas 7 atau 8.000 mil sekaligus. Tentu saja, masih ada perbedaan antara dia dan Kaisar Petir Angin, tetapi flash tata ruang petir Zhao Feng menjadikannya salah satu orang tercepat di bawah tingkat Dewa Suci. 1 jam kemudian, jarak antara Zhao Feng dan Kaisar Maut mulai semakin besar. Lightning Wings Spatial Flash, tingkat terbang tertinggi yang dimiliki Kaisar tercepat saat itu, alis Kaisar Maut mengerut, dan dia merasa agak tak berdaya. Dia pernah mendengar tentang Kaisar Petir Angin sebelumnya, Kaisar ini pernah melarikan diri bahkan dari Dewa Suci. Akhirnya, sens ilahi Kaisar Kematian kehilangan jejak Zhao Feng, dan dia hanya bisa mengikutinya dari aura yang tersisa. Beruntung baginya, Zhao Feng tidak dapat menciptakan kembali aura flash spasial sayap petir, jadi dia tidak bisa membuat pengalihan apapun. The Lightning Wings Spatial Flash memadatkan banyak wind lightning dan akan menciptakan gangguan besar di ruang angkasa. Zhao Feng merasa tidak berdaya tentang ini juga.
Dia perlu meningkatkan jarak di antara mereka terlebih dahulu jika dia ingin menciptakan kembali flash angin sayap petirnya untuk mengelabui Kaisar Maut. Masalahnya adalah bahwa kecepatan Zhao Feng tidak benar-benar luar biasa, dia hanya sedikit lebih cepat daripada Kaisar Maut, dan Kaisar Maut memiliki sejumlah besar yuan sejati, yang memungkinkannya menggunakan dit instan shadow beberapa kali. Di atas lautan tanpa batas, dua kecepatan ekstrim dan aura membuat para ahli yang lewat merasa kedinginan dan menjadi tidak bisa bernapas. 5 atau 6 hari kemudian, Zhao Feng akhirnya berhasil melarikan diri dari Kaisar Maut dan memasuki zona pulau baru. Suara mendesing. Sebuah busur petir jatuh dari langit seperti meteor dan mendarat di sebuah pulau yang mirip dengan benua bunga Azure. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Wajahnya putih, dan dia sedikit mengejutkan. Dia dengan cepat duduk, mengambil buah dari alam mimpi kuno, dan memakannya. Bab 742 Pursuit of Death 5. Daerah yang dimasukkan Zhao Feng disebut daerah bunga cerah, dan itu kira-kira memiliki peringkat yang sama dengan benua bunga Azure. Ledakan, kawah selebar beberapa ribu yard terbentuk ketika dia mendarat karena kekuatan sayap angin dan petirnya. Wajah Zhao Feng pucat pasi, dan auranya lemah. Dia pertama kali memakan buah dari alam mimpi kuno. Jika seseorang kehabisan True Yuan atau Yuan Qi, buah-buahan dari Ancient Dream Realm sangat efektif, tetapi mereka butuh waktu untuk dicerna. Namun, Zhao Feng sudah menggunakan pil spiritual dan harta karun untuk mengisi energinya saat berlari. Esensi yang terkandung di dalam buah lebih dekat dengan asal keberadaan, dan itu memiliki efek yang sangat baik pada tubuh dan organ seseorang. Itu tak terhitung kali lebih baik daripada aura realem mimpi kuno. Setelah mendapatkan Inten Emperor, Zhao Feng bisa menyerap buah realem dream kuno dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang yayasannya menjadi tidak stabil. Pada saat ini, setiap tindakan dan napasnya menyedot aliran surga bumi Yuan Qi untuk mengisi dimensi Yuan sejatinya. Ketika niat seseorang menjadi lebih kuat, mereka bisa pulih pada tingkat yang lebih cepat, dan kecepatan pemulihan garis keturunan 10.000 kuno ras beberapa kali lebih baik daripada garis keturunan normal. Dalam waktu sehari, Zhao Feng memulihkan sebagian besar Yuan Qi dan energinya, dan kultivasinya bahkan menjadi sedikit lebih kuat setelah makan buah. Zhao Feng juga mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi dan multitugas. Lebih dari 100 gumpalan aneh simbol petir muncul di laut jiwa ungu. Aura mereka suram dan berkilauan dengan cahaya gelap. Simbol petir ini terhubung satu sama lain, membentuk semacam sirkuit. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang intentasi petir kesusahan dewa dan membentuk inten kaisar, Zhao Feng perlahan bisa mulai menggunakan kekuatan ini dengan benar. Namun, kecepatan pemulihan petir kesusahan besar sangat lambat, sehingga Zhao Feng perlu berhati-hati saat menggunakannya. Aku akan menunggu sampai aku memiliki beberapa ratus gumpalan. Pada titik itu akan jauh lebih menjadi ancaman bagi Kaisar Maut. Jika saya bisa menyerap lebih dari 1000 gumpalan, saya tidak akan tertandingi melawan semua orang di bawah Mystic Light Realm. Mata Zhao Feng berbinar. Saat ini, hanya api mata penghancuran Scarlet yang bisa mengancam tubuh kematian abadi Kaisar Kematian dan nyaris tidak menimbulkan kerusakan. Petir kesusahan dewa, sayap angin dan petir, penghancuran angin petir Scarlet Gold. Zhao Feng memiliki 3 arah di benaknya yang bisa meningkatkan kekuatannya. Sayap angin dan petir sangat penting karena mereka tentang kecepatan. Zhao Feng juga memiliki 2 pemikiran lain, memahami flash spasial petir sayap dan memahami petir angin penghancuran Scarlet Gold. Dengan pembentukan Kaisar Inten, kecepatan pemahaman Zhao Feng meningkat secara dramatis, dan setiap hambatan dari sebelumnya mudah ditembus. Sementara Zhao Feng sedang berkultivasi, dia tidak tahu bahwa kedatangannya sangat mempengaruhi area bunga cerah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara terbang muncul dan menuju ke kawah tempat Zhao Feng tinggal. Di sana, sesuatu turun dari surga di sana. Petik 2, rupanya, itu adalah meteorit yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan memiliki kilatan cahaya yang indah untuk itu. Kekuatan dampaknya mungkin cukup untuk membunuh Sovereign. Petik 2. Beberapa tokoh di udara berkata satu sama lain. Zhao Feng seperti meteorit yang dipenuhi petir saat ia turun dari lautan yang tak terbatas. Di mata berbagai kekuatan, ini adalah pertanda dari surga. Itu bisa berupa batu langka dari dunia luar atau semacam harta. Namun, ada aura,
Besar di kawah selebar 1000 yard yang membuat makhluk-makhluk terdekat tidak bisa mendekat. Suara terbang kemudian datang dari beberapa arah. Yang terlemah dari mereka yang tiba berada di True Lord Rank sementara yang terkuat telah mencapai tahap kecil asal Core Realm. Situasi dalam benua bunga cerah mirip dengan benua bunga Azure, tidak ada Void God Realm Kings. Klan terkuat di sini hanya 1,5 bintang. Karena itu, semua orang yang datang adalah ahli puncak tempat itu. Betapa kekuatan yang kuat dari langit dan bumi. Para ahli puncak ini merasakan kekuatan tak terbendung dari langit dan bumi ketika mereka mendekat, dan awan angin petir muncul di udara. Ini sepertinya bukan harta karun. Ada sekitar 20 ahli pedalaman di sini, tetapi mereka tidak dapat mencapai dalam jarak 200 mil dari kawah. Para ahli ini bahkan belum pernah melihat Void God Realm King sebelumnya. Pada kenyataannya, ini semua disebabkan oleh energi mental Zhao Feng. Tetapi tidak satu pun dari para ahli ini membayangkan hal seperti itu karena kekuatan dan kehebatannya telah melampaui pengetahuan mereka. Bahkan sense spiritual saya telah ditekan. Origin Core Realm Sovereign berhasil mencapai 100 mil dan merasa tidak dapat bernapas. Kultivasi Zhao Feng merasakan angka-angka mendekati, tetapi dia tidak peduli dengan mereka. Dia ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, jadi dia perlu menggunakan Emperor Intent. Ini berarti bahwa adegan seperti itu akan muncul dimanapun dia pergi, tetapi tidak ada ahli yang bisa mencapai dalam jarak 1000 meter dari Zhao Feng. Hanya kekuatan kultivasinya saja yang membuat siapapun di bawah Tuan yang berdaulat tidak dapat mendekat. Seperti yang diharapkan, tidak ada ahli daratan ini yang dapat mencapai dalam 100 mil darinya, dan mereka tidak dapat merasakan keberadaan Zhao Feng. 3 hari kemudian, dengan Kaisar Inten, berkultivasi memang berbeda. Zhao Feng makan buah lain. Di hutan alam mimpi kuno, lebih dari 20 buah di pohon itu dijaga oleh hewan peliharaan Zhao Feng, ular dan burung. Zhao Feng pertama-tama mencatat buah Reaper, dan pembudidayaannya mulai dekat pada Void God Realm tahap tengah. Dia memperkirakan bahwa jika dia menanam dalam damai selama 2 bulan lagi dan makan 10 buah lagi, dia akan mencapai tahap tengah Void God Realm. Kaisar niat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Tuan, jika saya makan salah satu dari buah rohani itu, tubuh suci kun emas saya mungkin bisa memasuki tahap penguasaan rendah, dan saya akan dapat memulihkan kekuatan saya dengan cepat. Jika saya mendapatkan lebih banyak sumber daya, saya tidak akan jauh dari Void God Realm tahap tengah, suara anak demigod terdengar. Dia menyadari bahwa buah ini yang memiliki aura Realm Dream kuno puluhan kali lebih baik daripada buah spiritual lainnya. Demigod anak itu sangat cerdas dan mengajukan permintaan ketika Zhao Feng dalam bahaya. Dalam situasi normal, Zhao Feng pasti tidak akan setuju. Namun, Zhao Feng memikirkannya dan memberi anak demigod 5 buah realem mimpi kuno. Anak demigod memainkan peran besar dalam perang melawan Kaisar Maut. Tubuh suci dan langitnya yang menyegel 18 telapak tangan dapat membatasi kekuatan dan tujuan Kaisar Maut, yang berarti bahwa Kaisar Maut yang mereka hadapi sebelumnya bahkan tidak dengan kekuatan penuhnya, jika tidak Zhao Feng akan terluka parah jika tidak mati. Zhao Feng tahu bahwa anak yang demigod tidak benar-benar setia kepadanya. Harapan terbesar anak demigod adalah untuk mendapatkan sumber daya dan memulihkan kekuatan demigodnya. Kun-kun kecil, jika kamu tidak habis-habisan dalam pertempuran yang akan datang, aku akan sangat membatasi sumber dayamu, tambah Zhao Feng, dan hati anak demigod itu melonjak. Apakah Zhao Feng memperhatikan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan penuh sebelumnya? Pada kenyataannya, setelah pulih ke alam Dewa Void, anak demigod dapat menggunakan banyak teknik lainnya. Dalam kawah selebar 1000 yard, Zhao Feng dan demigod anak keduanya berkultivasi. Perbedaannya adalah bahwa Zhao Feng menggunakan teknik 10.000 ilahi pikiran dan membagi pikirannya menjadi beberapa untuk multi tugas. Saat ini, ia dapat membagi pikirannya menjadi 1.500 atau lebih, yang setara dengan Kaisar Duanmu. Namun, jika dia membagi pikirannya menjadi 100 atau 1000, mereka hanya bisa melakukan tugas-tugas mudah seperti mengendalikan hewan peliharaan. Hanya 4 atau 5 yang bisa melakukan tugas yang lebih rumit. Misalnya, memahami petir kesengsaraan dewa membutuhkan banyak fokus. Pada hari ini, Zhao Feng sekarang memiliki 170 gumpalan dewa kesusahan petir di Laut Jiwa Ungu. Sepertinya semakin dia miliki, semakin cepat tingkat penyerapannya.
Ini bukan hanya karena niat Kaisar Zhao Feng, jiwanya telah dibersihkan oleh petir tribulasi dewa dan sekarang memiliki aura samar petir tribulasi dewa, yang berarti bahwa kepala petir tribulasi petir tidak mengusir jiwa Zhao Feng sebanyak itu. 170 simbol kuno dari kilat muncul di laut jiwanya dan memancarkan aura abadi dan abadi. Jiwa dan niat Zhao Feng semakin kuat setiap hari. Bahkan jiwanya memiliki beberapa karakteristik petir kesusahan dewa. Sebagai contoh, serangan energi mentalnya sekarang mengandung unsur kesengsaraan dewa, yang melawan hampir setiap kekuatan di bawah langit. Kerusakan yang ditimbulkannya sulit disembuhkan. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng juga memiliki terobosan dalam pemahamannya tentang petir angin penghancur Scarlet Gold. Dimensi Yuan sejatinya berkilauan dengan warna emas yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Saya sudah mengerti sekitar 50% dari lightning angin penghancur Scarlet Gold, dan kekuatannya sudah sebanding dengan petir angin penghancur emas Kaisar Angin Petir, gumam Zhao Feng. Jika dia menambahkan God Tribulation Lightning Intent, kekuatan Scarlet Gold Destruction Wind Lightning-nya sebanding dengan lightning angin penghancur emas gelap. Namun, perbedaan dalam kultivasi antara Zhao Feng dan Kaisar Petir Angin terlalu besar, dan hal yang sama berlaku untuk perbedaan antara Zhao Feng dan Kaisar Maut. Selain itu, Kaisar Maut melampaui Kaisar Petir Angin dalam hampir segala hal selain kecepatan. Zhao Feng tiba-tiba menyadari bahwa seorang ahli Sovereign Lord berada dalam jarak 10 mil dari kawah selebar 1000 yard. Penguasa lain di dekatnya tampaknya telah menciptakan beberapa arai besar yang menghalangi kekuatan langit dan bumi. Kelompok orang ini melirik kawah dengan keserakahan dan kegembiraan. Zhao Feng mencibir dingin. Beraninya mereka mengganggunya berkultivasi. Ledakan, kekuatan luar biasa terbentuk di langit dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi mengaum. Sosok besar laki-laki dengan rambut ungu yang dikelilingi petir muncul di langit. Seolah-olah dia adalah dewa petir. Garis besar dan penampilan pria itu sama persis dengan Zhao Feng, dan itu bahkan memiliki sebagian dari kekuatannya. Apakah ini proyeksi yang dibentuk dari kekuatan tertinggi? Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang berada di tingkat kaisar yang tak terduga yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Laki-laki yang luar biasa itu melambaikan tangannya dan menyebabkan ruang bergetar ketika kekuatan yang tidak dapat dihadang melewati dunia fisik. Wah, para ahli pedalaman yang mencoba mendekatinya semua memuntahkan darah dan terluka parah. Proyeksi kaisar, gumam anak demigod. Dia tidak berharap jiwa Zhao Feng niat untuk dikonsolidasikan oleh dewa kesusahan petir ke titik bahwa dia bisa menggunakan teknik rahasia ini. Bab 743 Mengejar Kematian 6. Kaisar, maafkan kami bodoh dan mengganggu istirahat Kaisar. Para ahli di dekatnya semua ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Proyeksi Kaisar di udara hanya dengan lembut mengangkat tangannya dan segera melukai mereka semua dan membuat mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Pada saat ini, para ahli ini bertindak seperti semut. Pulau ini mirip dengan benua bunga azure. Zhao Feng bergumam dan ingat negara asalnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan benua bunga azure. Adapun proyeksi Kaisar, ia mempelajarinya dari Duan Muking. Selama dia memiliki Emperor Intent, dia bisa menggunakannya. Persetan, proyeksi Kaisar di udara mengangkat tangannya dan semua ahli dikirim terbang. Beberapa napas kemudian, mereka semua didorong keluar lebih dari 100 mil, dan mereka sangat berantakan. Mereka tidak bisa mengungkapkan keterkejutan mereka. Kekuatan seorang Kaisar terlalu menakutkan. Semua orang menghela nafas. Mengapa Kaisar legendaris muncul di sini? Yang terkuat di sini hanya dewa berdaulat, dan mereka adalah satu-satunya yang bahkan telah melihat alam dewa Void. Namun, belum ada kaisar baru di zona pulau ini selama 10.000 tahun terakhir. Bahkan sekte 2 bintang normal dan pasukan 2,5 bintang kemungkinan besar tidak memiliki kaisar. Biasanya, hanya sekte bintang 2 puncak memiliki kaisar menjaga mereka. Semuanya, pergi. Para ahli ini dengan cepat mundur. Jika kaisar berubah pikiran, dia bisa membunuh mereka hanya dengan pikiran. Dalam kawah 1000 yard, Zhao Feng duduk kembali, dan kejutan anak demigod mulai memudar. Garis keturunan, pemahaman, dan potensi Zhao Feng terlalu menakutkan, terutama setelah ia berhasil menyerap petir kesusahan dewa, anak demigod merasakan banyak tekanan. Jika ini terus berlanjut, prestasi Zhao Feng di masa depan mungkin melebihi miliknya. Tentu saja, itu hanya jika Zhao Feng mampu bertahan dari Pursuit of Death.
Tidak bagus. Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan melirik ke arah tertentu. Detik berikutnya, seberkas cahaya gelap melewati penghalang dari area bunga cerah dan menyebabkan langit menjadi gelap. Seolah kiamat telah muncul dan era kelam akan segera dimulai. Niat kematian, maksud Kaisar. Para ahli yang baru saja mundur merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa mengendalikan hidup mereka. Kekuatan maut memenuhi udara dan menghancurkan semua tanda kehidupan di jalannya. Sangat cepat, Zhao Feng dan anak demigod saling memandang dan dibebankan ke Kaisar Maut tanpa ragu-ragu. Lightning Wings Wind Flash. Sepasang sayap emas merah yang tertutup angin petir terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan memanggil badai emas merah yang berisi aura kehancuran kacau. Booming gelombang. Zhao Feng terbang ke udara dan bentrok keras melawan Kaisar Maut. Dibandingkan dengan ketika dia berada di Sky King Suci Palace, kekuatan Zhao Feng setengah tingkat lebih tinggi. Death Force Field. Ekspresi Kaisar Maut sedikit berubah ketika bidang hitam muncul di sekitarnya, yang mencerminkan kerusakan dan menelan kehidupan. Ledakan, booming gelombang. Para pakar puncak area bunga cerah di bawah ini merasa seolah-olah langit bergetar dan ruang itu sendiri hancur. Pertarungan antara Kaisar menyebabkan langit dan bumi hancur dan membentuk gelombang surga bumi Yuan-Qi. Hanya sisa-sisa dari pertempuran mereka akan menciptakan kawah selebar 100 yard di tanah, dan ini adalah di bawah kenyataan bahwa Zhao Feng dan Kaisar Maut bertempur di udara dekat samudera tanpa batas. Jika ini tidak terjadi, pertempuran antara kaisar ini akan menjadi bencana bagi seluruh area. Saya masih tidak bisa menembus Death Force Field. Sayap Zhao Feng berkibar cepat saat ia bertukar pukulan dengan Kaisar Maut dengan kelincahannya. Sekarang setelah serangannya mengandung perpaduan dari 3 domain spasial dan dia memiliki keunggulan dalam kecepatan, dia bisa bertarung dengan Kaisar Kematian secara langsung. Tetapi Death Force Field yang terakhir masih terlalu kuat, itu menelan setiap serangan di bawah sejumlah kerusakan dan mencerminkan sebagian kembali ke Zhao Feng. Karena Zhao Feng telah menggabungkan petir kesengsaraan dewa ke petir angin penghancur Scarlet Gold, Death Force Field hanya mampu menyerap 50-60% serangannya paling banyak, tapi itu masih cukup untuk membuat Zhao Feng tak berdaya. Kekuatan suci tubuh yang mendominasi. Anak yang demigod mulai bersinar dengan emas ketika ukuran tubuhnya yang berusia 4 tahun menjadi lebih besar dan membentuk sosok emas di langit yang tertimpa Kaisar Kematian. Kekuatan suci tubuh yang mendominasi menekan tubuh fisik Kaisar Maut, dan itu sangat mendalam. Kaisar Tubuh Maut Abadi Kematian bukanlah teknik penguatan tubuh. Surga menyegel 18 telapak tangan. Anak yang demigod kirimkan telapak tangan emas mistik satu demi satu, dan mereka tampaknya memutar langit ketika mereka menahan Kaisar Maut. Membatasi Yuan Palem, pusaran air aneh mulai terbentuk di telapak tangan anak demigod, dan sinar cahaya keabu-abuan menutupi Kaisar Maut. Wajah Kaisar Maut menjadi muram. Kekuatan maut dan segala macam Yuan-Qi di sekitarnya berhenti mengalir dengan lancar. Dia adalah seorang kaisar puncak yang kekuatan kematiannya luar biasa. Jika itu adalah raja normal di tempatnya, sebagian besar kekuatan mereka akan membeku. Membatasi Yuan Palem, meskipun itu tidak lengkap, kamu benar-benar tahu teknik terlarang yang hilang ini. Ekspresi Kaisar Maut mulai berubah ketika dia menatap anak demigod. Meskipun anak demigod tidak bertindak sebagai kekuatan ofensif utama, dukungannya membuat Kaisar Maut tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Jika bukan karena itu, Zhao Feng atau tokoh tingkat kaisar lainnya akan ditangkap atau dibunuh sejak lama. Sabit Maut. Kaisar Maut mulai mengembun sabit hitam di tangannya yang dikelilingi oleh kekuatan maut. Suara mendesing. Su gelombang. Sabit raksasa menebas udara dan memuji Death Force Field, memaksa Zhao Feng dan anak demigod kembali. Wah, teknik rahasia anak demigod dihancurkan dengan paksa, menyebabkan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Sebuah luka berdarah ditinggalkan di sisik halus Zhao Feng, tapi dengan cepat mulai sembuh. Seluruh area ditutupi oleh Skite of Death. Raja yang normal sudah akan mati beberapa kali. Serangan Zhao Feng dan anak demigod akan diserap oleh Death Force Field dan digunakan untuk memperkuat sabit kematian. Dia terlalu kuat, anak demigod tertegun menghadapi Kaisar Maut yang hiruk-pikuk. Orang harus tahu bahwa, ketika Zhao Feng dan anak demigod bergabung, kekuatan pertempuran mereka, setidaknya dalam jangka pendek, hampir sebanding dengan Duan Muking.
Flash spasial petir sayap. Sayap emas merah di belakang punggung Zhao Feng memancarkan cahaya terang saat ia bergabung ke udara. Suara mendesing. Orang hanya bisa melihat lengkungan tipis kecepatan kilat ke ruang luar. Kali ini, ketika Zhao Feng menggunakan flash spasial petir sayap, ia jauh lebih akrab dengan itu dibandingkan dengan sebelumnya, dan Wind Lightning emas Kirmizi-nya bahkan lebih kuat daripada Wind Lightning emas Kaisar Angin Petir. Zhao Feng bisa bergerak setidaknya 1000 mil ke daratan dan puluhan ribu mil di luar. Tuan, kamu bahkan lebih cepat sekarang. Anda semakin dekat dengan kecepatan puncak Wind Lightning Emperor, suara anak demigod terdengar dari dalam ring. Flash spasial petir sayap. Zhao Feng sekali lagi bergerak di atas lautan tanpa batas dan meningkatkan jarak antara dia dan Kaisar. Maut, kekuatan pertempuran gabungan kita hampir di puncak tingkat Kaisar, tapi kita masih tidak bisa menembus Death Force Field-nya atau tubuh kematian abadinya. Kaisar Maut juga memiliki mata kematian, tetapi ia belum menggunakan teknik terlarang, gumam Zhao Feng. Setelah melawannya 2 kali, Zhao Feng sangat menyadari bahwa Kaisar Maut sangat kuat. Namun, dia tidak menyadari bahwa Kaisar Maut tidak ingin menggunakan mata kematiannya karena dia waspada terhadap mata ke-9 Tuhan. Pertama, Kaisar Maut tahu bahwa mata spiritual Dewa Zhao Feng sangat tangguh terhadap serangan jiwa, yang merupakan spesialisasi mata mautnya. Kedua, Kaisar Maut khawatir bahwa setiap serangan dari mata maut akan membakar ke-9. Potensi mata Tuhan. Semakin terbangun mata Tuhan ke-9 menjadi, semakin rendah peluangnya untuk mencuri itu. Karena semua alasan ini, Kaisar Maut tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Jika itu adalah raja atau kaisar puncak tiar lain di tempat Zhao Feng, mereka akan terbunuh berkali-kali. Bahkan beberapa kaisar top mungkin dikalahkan. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng berhasil melarikan diri dari Emperor of Death sekali lagi. Sebulan kemudian, Zhao Feng melewati beberapa zona pulau dan memasuki Istana Spiritual Void Ocean. Istana Spiritual Void Ocean netral, dan mereka memiliki tanah suci di belakang mereka, pikir Zhao Feng. Tujuannya di sini adalah untuk beristirahat dan mengisi kembali beberapa sumber, termasuk pil spiritual pemulihan. Tempat-tempat normal tidak memiliki pil spiritual yang dapat mengisi kembali energi seorang raja, hanya Void Ocean Spiritual Palaces yang memiliki apa yang diinginkan Zhao Feng dan anak demigod. Tujuan lainnya adalah untuk berkultivasi di sini dengan mengandalkan status istana spiritual Void Ocean untuk melindunginya. Namun, dalam 10 hari setelah kedatangan mereka, Kaisar Maut tiba dan segera menyerang. Orang bisa membayangkan bencana macam apa yang akan terjadi bentrokan antara 2 kaisar ke istana spiritual Void Ocean. Pertarungan antara kaisar, ini kaisar kematian yang legendaris. Kekacauan pecah di dalam istana spiritual Void Ocean. Lord Palace sangat marah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Lord Palace normal biasanya setengah langkah raja atau raja. Sangat jarang bagi mereka untuk menjadi kaisar. Kaisar Maut, beraninya kamu menyerang istana spiritual Void Ocean. Apakah Anda tidak takut bahwa Floating Dream Secret Land akan mengejar Anda? Zhao Feng tertawa keras dan menggunakan flash spasial sayap petir untuk menghilang dari istana spiritual Void Ocean. Kaisar Maut tetap tanpa ekspresi dan hanya menggunakan Death Instant Shadow untuk mengikuti. Untuk mendapatkan mata Tuhan ke-9, dia akan melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti menyinggung semua kekuatan tanah suci. Selain itu bukan seolah-olah semua tanah suci bekerja sama satu sama lain, sementara Mystic Light Realm Secret Lord menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan mencoba menjadi dewa, dan Kaisar Maut tidak takut dengan kaisar lainnya. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki zona pulau yang akrab, zona 10.000 pulau abisal. Tanah suci bajak laut 18 Corners adalah tempat paling terkenal dalam 10.000 tanah suci abisal. Aku akan dapat mencapai tanah suci bajak laut 18 sudut segera, dan Kaisar Bulan Dingin berutang budi padaku. Mata Zhao Feng berbinar, dan dia menyadari bahwa tujuan berikutnya mungkin menjadi titik balik. Bab 744 Mengejar Kematian 7. Zhao Feng tiba di Tanah Suci Bajak Laut 18 pojok beberapa jam kemudian. Dia tidak menyembunyikan aura rajanya, dan sayapnya menciptakan badai angin saat dia terbang. Semua elit di Tanah Suci Bajak Laut 18 Corners terpana oleh aura Zhao Feng, dan beberapa dari mereka mengenalinya. Suara mendesing. Sayap Zhao Feng berkibar saat ia mendarat di kapal Raja Bajak Laut. Zhao Feng,
Ini kamu. Raja Bajak Laut adalah tambahan baru-baru ini yang memiliki kepala botak. Zhao Feng tidak mengenalnya, tetapi Raja Botak mengenali Zhao Feng. Dia secara pribadi menyaksikan kekuatan Zhao Feng di Tanah Suci Warisan Bajak Laut Kaisar dan bagaimana dia sendiri memutuskan siapa yang menjadi Kaisar. Di mana Kaisar Bulan Dingin? Meskipun Zhao Feng tidak mengenalnya, itu tidak menghentikannya untuk bertanya tentang lokasi Kaisar Bulan Dingin. Raja Botak itu merasakan aura memancar dari Zhao Feng dan menjawab dengan hormat. Di bawah bimbingan Raja Botak, Zhao Feng terbang ke arah tertentu. 1 jam kemudian, Zhao Feng mendekati sebuah kastil besar yang terdiri dari beberapa kapal. Itu seperti sebuah pulau kecil, dan berbagai pohon, bangunan, dan jembatan bisa dilihat di sana. Setelah Kaisar Bajak Laut yang baru dinobatkan, para bajak laut memalsukan kastil ini, yang dinamai Pengadilan Bajak Laut Kaisar Kekaisaran. Penguasa Pengadilan Kekaisaran Bajak Laut Kaisar jelas adalah Kaisar Bajak Laut, Kaisar Bulan Dingin. Kedatangan Zhao Feng membuat Pengadilan Bajak Laut Kaisar Imperial menjadi diskusi. Tidak hanya aura Zhao Feng melampaui sebagian besar raja, sebagian besar bajak laut eselon atas mengenalnya. Zhao Feng segera disambut oleh beberapa raja bajak laut, termasuk laki-laki dengan rambut emas dan yang berjanggut panjang. Zhao Feng, Anda benar-benar punya waktu untuk datang ke Pengadilan Bajak Laut Kaisar Imperial. Suara cerah terdengar sebagai wanita berpakaian perak sempurna muncul, dan dia ditutupi kekuatan kekaisaran saat dia muncul di depan Zhao Feng. Dia memiliki tubuh yang sempurna dan mahkota di kepalanya. Di punggungnya ada pedang dan pisau. Kaisar Bulan Dingin dikelilingi oleh cahaya bulan saat dia tersenyum pada Zhao Feng. Setelah beberapa kata ucapan, Zhao Feng menyarankan agar mereka berbicara secara pribadi, dan tindakan ini menyebabkan banyak perompak iri karena Kaisar Bulan Dingin setuju tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, Kaisar Bulan Dingin yang serius dan tabah mulai tersenyum ketika dia melihat Zhao Feng. Suara mendesing, Zhao Feng berubah menjadi seberkas kilat dan terbang di udara di bawah gelombang Kaisar Inten. Kaisar Niat, bajak laut eselon atas di Pengadilan Bajak Laut Kaisar Imperial berseru, mereka tercengang. Kejutan dan kekaguman muncul di mata Kaisar Bulan Dingin. Dia harus mengakui bahwa pertumbuhan Zhao Feng lebih cepat dari yang diharapkan. Tidak heran dia tidak tertarik pada tahta Kaisar Bajak Laut. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Kaisar Bulan Dingin mengapung di suatu tempat di atas lautan tak terbatas yang berada dalam pandangan langsung dari sinar matahari, dan tempat ini bahkan bisa menghancurkan jiwa dan tubuh para raja normal. Zhao Feng, kamu tidak datang ke sini hanya untuk mengunjungi, kan? Tanya Kaisar Bulan Dingin. Dalam benaknya, Zhao Feng adalah maniak kultivasi dan tidak tertarik pada status. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng mengatakan kepadanya mengapa dia datang. Selama proses ini, kejutan muncul di wajah Kaisar Bulan Dingin, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Itu bukan hanya karena ketenaran Kaisar Kematian, itu juga karena Zhao Feng bisa berselisih dengan Kaisar Kematian secara langsung dan masih bertahan begitu lama. Jika bukan karena aku pelari cepat, aku pasti sudah mati, tapi sekarang kita sudah menjadi lebih kuat. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan Kaisar Maut. Api niat pertempuran muncul di mata Zhao Feng. Niat pertempuran ini juga mengandung amarahnya. Zhao Feng belum pernah dipermalukan sejak dia mulai berkultivasi. Zhao Feng, aku berutang budi padamu dan akan memberikan segalanya padaku. Saya tidak yakin bahwa kami akan menang, tetapi saya percaya bahwa kami setidaknya bisa bertahan, kata Kaisar Bulan Dingin dengan tegas. Jika bukan karena bantuan Zhao Feng, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan tahta Kaisar Bajak Laut dan menjadi Kaisar Realem Void God. Suara Kaisar Bulan Dingin berisi gelombang kepercayaan. Zhao Feng tahu bahwa Kaisar Bulan Dingin adalah Kaisar Bajak Laut yang baru, artinya dia akan dilindungi oleh Tanah Suci Bajak Laut. Mahkota di kepalanya memungkinkannya untuk tidak takut pada kaisar manapun untuk dekade berikutnya, tetapi dia juga tidak bisa meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut selama 10 tahun. Perlindungan ini hanya terbatas pada Tanah Suci Bajak Laut. Ini semua direncanakan oleh Kaisar Bajak Laut pertama di ranah rahasia Heaven's Legacy. Karena hal inilah singgasana dapat diturunkan begitu lama. Kemudian pada hari itu, Zhao Feng memasuki ngarai terpencil yang sangat mirip dengan Eight Mountain Desolate. Lingkungan di sini buruk, dan seluruh tempat tertutup badai. Beberapa ngarai lain memiliki berbagai makhluk hidup dan keturunan dari beberapa bajak laut, tetapi hampir tidak ada yang tinggal di ngarai ini.
Alasan dia memilih tempat ini adalah untuk memastikan tidak ada yang tidak bersalah akan terluka dalam pertarungan yang akan datang. Zhao Feng, istirahatlah di sini untuk saat ini. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kaisar Bulan Dingin meninggalkan tanda komunikasi dalam bentuk setengah bulan. Zhao Feng mengangguk dan memasuki pengasingan dengan anak demigod. Setelah bertarung beberapa kali, kedua budidaya mereka telah meningkat, dan mereka telah mengisi kembali sumber daya mereka di Void Ocean Spiritual Palace sebelumnya. Saya telah menyerap lebih dari 200 gumpalan God Tribulation Lightning sekarang. Lebih dari 200 simbol petir dapat dilihat di Laut Jiwa Ungunya, dan mereka semua memancarkan aura abadi dan abadi. Tidak hanya peningkatan kuantitas, simbol-simbol ini juga lebih padat dari sebelumnya. Pemahaman Zhao Feng tentang Scarlet Gold Destruction Wind Lightning telah mencapai 50–60%, dan dia sekarang telah bergabung dengan lebih dari 2 kali lebih banyak kesengsaraan dewa. Maksudnya, Weng gelombang-gelombang, lapisan sisik halus muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan aura dari garis keturunan 10.000 kuno ras menjadi lebih kuat. Peningkatan kultivasi dan kekuatan tubuh juga bisa membuat garis keturunan seseorang lebih kuat dan meningkatkan potensinya. Garis keturunan normal akan mencapai batas mereka di peringkat Sovereign Lord atau peringkat King, tetapi untuk garis keturunan 10.000 Ancient Raches, Origin Core Realm hanyalah sebuah permulaan. Bahkan tingkat raja hanya dianggap sebagai tahap, masa kecil. Selama beberapa hari terakhir, garis keturunan ras Mystic Ice Scarlet dan garis keturunan mata spiritual Tuhan semakin kuat dan semakin terbangun. Zhao Feng menyadari bahwa ini bukan hanya karena budidayanya, buah dari alam mimpi kuno juga berperan. Orang dapat melihat betapa efektifnya buah-buah ini dengan melihat bagaimana anak yang sangat diinginkan demigod. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng makan buah lain. Hanya tinggal 15 yang tersisa. Ada lebih sedikit dan lebih sedikit buah di pohon, dan 5 di antaranya baru saja terbentuk dan tidak akan masak sampai beberapa tahun kemudian. Dalam sekejap mata, sebagian besar sebulan berlalu, dan Zhao Feng dan anak demigod menggunakan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi. Setelah makan 3 buah dan memanfaatkan sekelompok harta, budidaya Zhao Feng akhirnya berhasil menerobos tahap tengah dari Reality Void God. Dimensi benar Yuan Zhao Feng berkilauan dengan kirmizi dan emas. Ukurannya 2 kali lipat dibandingkan dengan tahap awal dari Void God Realm. Ini berarti bahwa fondasi dan pangkalan Zhao Feng jauh lebih kuat, memungkinkan dia untuk bertarung panjang dengan Kaisar dengan bantuan Kaisar Inten dan garis keturunan 10.000 Ancient Raches yang memberinya kecepatan pemulihan yang cepat. Anak demigod memakan total 5 buah, dan kekuatannya pulih dengan cepat. Tubuh suci kun emasnya telah mencapai tahap awal dari tingkat kelima, dan dia hampir bisa menantang Kaisar dengan tubuh fisiknya saja. Dalam hal kultivasi, dia juga dekat dengan tahap tengah dari Void God Realm. Keduanya menjadi jauh lebih kuat. Suatu hari, Kaisar Bulan Dingin memimpin 2 raja tingkat puncak ke tempat terpencil ini. Sejak bajak laut Kaisar Warisan, kekuatan Raja Bajak Laut yang lebih tua telah meningkat secara dramatis. 2 Pictier Kings adalah Giant Shark King dan Ghost Scarlet King. Sebagai salah satu dari 3 pembajak boneka utama di masa lalu, garis keturunan dan tubuh fisik Hiu Giant Shark King sangat kuat, dan ia telah memainkan peran besar dalam memerangi Kaisar Muyun. Setelah warisan Kaisar Bajak Laut, dia menjadi lebih kuat. Ghost Scarlet King adalah raja tingkat domain yang selamat dari pertempuran dengan Kaisar Muyun. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan ikan kelas tinggi, ia juga memiliki tubuh spiritual hantu. Zhao Feng, raksasa Shark King dan Ghost Scarlet King sama-sama bersedia membantu Anda menghadapi Kaisar Maut. Kaisar Bulan Dingin tersenyum dan berkata, Zhao Feng bisa melihat bahwa kedua Raja Pictier ini percaya diri kekuatan mereka lebih besar daripada yang lain dari kultivasi yang sama, dan ketika mereka bekerja sama, mereka bisa bertarung melawan Kaisar normal, terutama karena garis keturunan mereka unik. Zhao Feng, saya tidak berpikir bahwa kita akan bekerja bersama suatu hari, Giant Shark King tertawa. Kedua Raja Puncak Tier tahu tentang potensi yang menakutkan dan pertumbuhan garis keturunan ras Sickle Eyes Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng bahkan pernah bertarung dengan Kaisar Maut sebelumnya dan masih berhasil melarikan diri. Mereka percaya bahwa mereka akan dapat memblokir Kaisar Maut di sini dengan kekuatan gabungan mereka. Selain itu, Tanah Suci Bajak Laut adalah wilayah mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Kaisar Maut, mereka akan menerima persahabatan dan terima kasih Zhao Feng.
Sejak hari ini dan seterusnya, Kaisar Bulan Dingin dan dua raja tingkat puncak mulai tinggal di sini juga. Zhao Feng dan anak demigod masih diam-diam dibudidayakan, dan aura mereka membuat kedua raja mengklik lidah mereka. 3 hari kemudian, dengan bantuan aliran sumber daya yang terus-menerus, anak yang demigod telah pulih ke tahap tengah dari Void God Realm, dan badan sucinya sekarang mengerahkan tekanan yang menghancurkan. Kaisar Bulan Dingin, Zhao Feng, anak demigod, dan dua raja tingkat puncak, total 5 ahli berkumpul bersama, dan Zhao Feng merasa bahwa Kaisar Maut akan segera tiba. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya diam-diam mengenakan mahkota muncul di sekitar 18 corners land suci Sacred Land. Sua, sebuah lotus muncul di tangan Kaisar Maut dan dengan cepat mengembang. Di lotus adalah seorang gadis kecil bermata putih. Zhao Feng di tanah suci bajak laut. Pertarungan ini akan menjadi titik balik takdir. Gadis kecil bermata putih itu perlahan mengangkat tangannya. Weng gelombang. Sebuah gambar muncul di udara dan menggambarkan pertarungan. Orang di tengah adalah Kaisar Maut, yang diserang oleh beberapa orang di semua sisi. Hebatnya, gambar-gambar ini terus berubah. Jelaslah bahwa mata takdir gadis kecil itu telah dibangunkan lebih jauh selama beberapa tahun terakhir. Gambar terakhir di akhir adalah Kaisar Maut dan Zhao Feng saling berhadapan, dan masing-masing memiliki gambar buram tapi menakutkan di belakang mereka. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang ini memaksaku untuk menggunakan Shadow of the Dead God. Kaisar Maut tidak bisa membantu tetapi berseru. Bab 745 Pursuit of Death 8. Tuan, pertempuran yang akan datang akan mempengaruhi takdir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, saya tidak akan dapat membantu Anda lagi. Gadis kecil bermata putih menggigit bibirnya. Dia telah mencapai batasnya dalam membantu Kaisar Maut. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada Kaisar Maut dan meminta untuk pergi. Aku hanya akan menyeret Master ke bawah jika aku tetap di sini. Nasib saya tidak di Samudra Chang, itu di zona benua, kata gadis bermata putih, dan cahaya aneh berkilauan di matanya saat dia melihat ke arah zona benua. Oke, aku tidak akan memaksamu, Kaisar Maut menatapnya dengan tajam. Tanpa bantuannya, dia tidak akan pernah bisa menemukan Zhao Feng di Samudra Chang. Lebih jauh, dia mencoba untuk mengetahui apa yang akan terjadi dengan semua kekuatannya. Untuk tingkat tertentu, Kaisar Maut memiliki inisiatif. Sebelum saya pergi, saya ingin memberitahu guru sesuatu, Bai Lin tiba-tiba berkata. Silakan, jawab Kaisar Maut. Pemilik mata dewa ditakdirkan oleh surga. Mereka sulit untuk diganti, dan mata dewa ke-9 tampaknya bahkan lebih unik. Saya berharap bahwa guru tidak akan terlalu membungkuk padanya. Bai Lin berkata setelah beberapa pemikiran yang mendalam. Baik Bai Lin dan Kaisar Maut adalah keturunan pemegang mata dewa. Meskipun perbedaan antara dewa mata takdir dan mata takdir hanya satu dunia, yang pertama adalah leluhur dan yang terakhir hanya keturunan. Mata kematian itu sama. Untuk menjadi pemilik mata dewa kematian, Kaisar Maut perlu membunuh dewa kematian dan menggunakan mata kematiannya untuk menjadi pemilik mata dewa berikutnya. Ini karena mata dewa itu unik, masing-masing hanya bisa ada di alam semesta. Namun, bahkan dalam teori, kesulitan untuk melakukannya hampir sepenuhnya mustahil. Karena itu, Bai Lin memberitahu tuannya bahwa beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Aku tahu apa maksudmu, Kaisar Maut berhenti sejenak sebelum berbicara dengan penuh semangat, namun, mata ke-9 dewa belum benar-benar terbangun, juga pemiliknya belum matang. Ini adalah kesempatan termuda untuk mendapatkan mata dewa. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya akan menyesalinya seumur hidup. Petik 2. Dibandingkan dengan mengganti pemilik mata dewa yang asli, kesempatan ini bisa dikatakan 1 dalam 1 triliun. Meskipun kesulitan membunuh Zhao Feng semakin meningkat, masih ada harapan, dan selama ada harapan, Kaisar Maut tidak akan menyerah. Terlebih lagi, saat ini, ia memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Di dalam tanah suci bajak laut 18 pojok, sebuah cahaya gelap melewati samudera tanpa batas, dan dingin yang memancar darinya menyebabkan binatang buas di dekatnya menjadi diam dan gemetar karena ketakutan. Itu Kaisar Maut. Hati para bajak laut yang dia lewati mulai berkedut. Kaisar Bulan Dingin, Zhao Feng, dan kawan-kawan di ngarai terpencil menerima berita tentang pendekatannya juga. Untuk berurusan dengan Kaisar Maut, Kaisar Bulan Dingin telah memerintahkan semua eselon atas dari tanah suci bajak laut untuk bersiap. Dia hampir di sini,
Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir dan terbang ke daerah laut yang tak terbatas. Kaisar Bulan Dingin, demigod anak, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Scarlet Ghost mengikutinya. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap ketika sosok agung tua terlihat. Kaisar Maut, hati Kaisar Bulan Dingin dan teman-temannya bergetar ketika mereka berjaga-jaga. Orang ini adalah salah satu kaisar tertua di Samudra Chang, dan ia sering disebut mimpi buruk. Kaisar baru dan dua raja puncak tier. Zhao Feng, Anda benar-benar berpikir hanya orang-orang ini akan dapat membunuh saya. Suara Kaisar Maut dipenuhi dengan kedinginan dan ejekan. Situasi di depannya adalah apa yang digambar Bailin dengan Eye of Destiny, jadi dia siap untuk ini. Zhao Feng dan teman-temannya saling memandang. Kaisar Maut sepertinya tidak terkejut dengan pemandangan saat ini. Sebaliknya, seolah-olah dia mengharapkannya. Kaisar Maut, Zhao Feng tertawa, hampir semua bawahan Anda telah dibunuh oleh saya, dan murid Anda Wen Luoan meledakkan dirinya di depan Anda. Dari situlah kepercayaan diri Anda berasal. Petik 2. Mendengar itu, wajah Kaisar Maut menjadi jelek. Tekanan yang dia coba berikan seketika hancur. Aku akan membalas dendam pada mereka dengan membunuhmu. Lalu aku akan pergi mencari mata samsara dan membayarnya, sedangkan kamu akan mati dan menderita dalam kesakitan selamanya. Senyum di wajah Kaisar Maut menjadi dingin dan mematikan. Kaisar Bulan Dingin dan kawan-kawan tidak bisa membantu tetapi cegukan. Kaisar Maut cukup kejam, dia tidak ingin mengakhiri hidup Zhao Feng saat ini, dia akan membuat Zhao Feng berharap kematian di kehidupan selanjutnya juga. Suasana tegang, Kaisar Maut tiba-tiba merentangkan tangannya, dan dimensi spasial kematian yang lengket muncul di udara. Dunia kecil, Kaisar dan rombongan Bulan Dingin merasakan kekuatan tak tertandingi dari dunia kecil. Dunia kecil kematian melahap surga bumi Yuan Qi di dekatnya dan menarik segala sesuatu, terutama jiwa, ke sana. Hati anak demigod dan dua raja puncak tier menjadi berat ketika mereka merasakan tekanan besar pada mereka. Kekuatan kematian terus berkembang, seolah ingin menghabisi mereka semua sekaligus. Dunia kecil menjadi semakin jasmani, dan itu seperti jurang hitam. Begitu mereka tersedot ke dalamnya, hasilnya tidak akan terbayangkan. Aku hanya akan menghancurkan dunia kecilmu. Kaisar Bulan Dingin mencengkeram pedang dan bilahnya dan mengirimkan sinar dingin bulan ke udara. Pedang dan bilah menciptakan jurang besar dalam kegelapan, begitu dalam sehingga bagian dasarnya tidak bisa dilihat. Interaksi pedang dan bilah tampaknya memuntir ruang itu sendiri, dan dunia kecil kematian menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil. Ekspresi Kaisar Maut berubah. Dia tidak menyangka wanita ini adalah seorang kaisar yang berspesialisasi dalam pelanggaran. Kaisar Bulan Dingin memiliki serangan yang tak tertandingi bahkan ketika dia adalah seorang raja, dan dia termasuk yang terbaik dalam hal pelanggaran di tanah suci bajak laut. Meskipun dia masih belum membentuk dunia kecilnya sendiri, domain spasialnya hampir terwujud, dan setiap serangannya mengandung kekuatan untuk membagi surga dan bumi. Dalam hal pelanggaran, Kaisar Bulan Dingin jauh lebih kuat dari Kaisar normal. Serang bersama, Giant Shark King dan Ghost Scarlet King mengedarkan kekuatan garis keturunan mereka dan menggunakan kekuatan Peak Tier King untuk membombardir dunia kecil. Kekuatan suci tubuh yang mendominasi. Tubuh anak demigod menjadi lebih besar, dan ditutupi dengan emas. Sebuah gambar emas muncul di belakangnya dan memberikan tekanan pada Kaisar Maut dan dunia kecilnya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dunia kecil Kaisar Maut mulai bergetar, dan banyak retakan muncul di sana. Tubuhnya sendiri menjadi berat ketika kekuatan suci yang mendominasi kekuatan menekannya. Kaisar Maut telah meremehkan Kaisar Bulan Dingin dan dua raja tingkat puncak, dan ia juga meremehkan pertumbuhan anak demigod. Setelah mencapai tahap tengah dari Void God Realm, tubuh suci kun emas demigod anak telah mencapai tahap awal tingkat 5, sehingga ia dapat memblokir bahkan Kaisar untuk periode waktu tanpa kesulitan karena intennya yang luar biasa. Aku tidak berharap seorang setengah dewa menjadi pelayan bocah itu, Kaisar kematian melirik anak demigod. Tindakan anak demigod menjadi kaku, tetapi dia terus menyerang dunia kecil kematian. Pada saat ini, Zhao Feng bahkan belum memasuki pertarungan, dan Kaisar dunia kecil kematian sudah bergetar sedikit. Namun, dunia kecil itu sangat unik, itu melahap surga bumi Yuan Qi di dekatnya, dan itu bisa mengubah makhluk di dekatnya menjadi tumpukan tulang putih. Sebagian dari serangan dari dunia luar akan ditelan oleh dunia kecil dan diubah menjadi kekuatannya sendiri atau tercermin pada penyerang. Itu sama dengan Deed for Sheffield.
Bahkan beberapa kaisar tidak akan bisa menghancurkan dunia kecil dalam waktu singkat. Kaisar Maut tidak menyerang segera seperti sebelumnya, dia menggunakan Little World-nya sebagai gantinya. Dia merencanakan sesuatu. Petik 2. Zhao Feng tidak berpartisipasi dalam serangan itu, dia sedang menunggu langkah selanjutnya dari Kaisar Maut. Dunia kecil kematian berspesialisasi dalam pertahanan dan dukungan, pelanggarannya biasa-biasa saja. Roh-roh kematian kebencian. Kaisar Mata Kematian Maut menciptakan pusaran air hitam pekat, dan beberapa aura mengerikan terpancar dari dalam pusaran air. Wu gelombang-gelombang-gelombang. Beberapa teriakan mengerikan terdengar dari dunia kecil. Sua, sua, sua. 3 roh kebencian, masing-masing setinggi beberapa ratus meter, muncul dari Mata Kematian. Yang paling tengah bahkan memancarkan aura yang sebanding dengan seorang kaisar. Semangat kebencian kaisar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memeriksa roh-roh ini. Roh kebencian kaisar terlihat seperti Kaisar Muyun, tapi itu bukan sepenuhnya dirinya. Tampaknya ada aura jiwa lain dari kaisar bergabung ke dalamnya juga. Aura dari 2 roh lainnya sebanding dengan raja tingkat puncak. Di tengah lolongan dan jeritan, 3 roh kebencian menyerbu ke Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Scarlet Ghost. Hati mereka kesemutan, dan jiwa mereka menjadi gelisah. Masing-masing roh dibentuk oleh setidaknya 3 jiwa sebagian kaisar atau raja. Kaisar Bulan Dingin, Raja Hiu Raksasa, dan Raja Bersisik Hantu dipaksa untuk mundur. 3 roh kebencian ini bukan hanya roh kebencian yang normal, mereka memiliki kemampuan jiwa ofensif yang kuat, serta kemampuan untuk mengurangi kerusakan serangan fisik. Kaisar Bulan Dingin tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam hal jiwa dan ditekan oleh roh tingkat kaisar. Giant Shark King dan Ghost Scarlet King dipaksa untuk mundur masing-masing oleh roh tingkat raja. Roh yang sangat kecil. Biarkan aku membunuh 2 roh tingkat raja terlebih dahulu. Zhao Feng tertawa dingin. Mental Energy Spike. Mata kiri Zhao Feng merilis spike energi mental raksasa berwarna ungu yang dikelilingi oleh gumpalan petir misterius. Ledakan. Salah satu roh tingkat raja langsung dibunuh oleh lonjakan energi mental. Orang harus tahu bahwa lonjakan energi mental Zhao Feng mengandung kekuatan samar Dewa Kesusahan Petir, yang memberikan kerusakan kritis pada jiwa. Semua orang terpana oleh kemampuan Zhao Feng untuk menghancurkan roh Raja Piktier secara instan. Sama seperti Zhao Feng merasa sedikit sombong, ekspresinya berubah secara dramatis saat dia merasakan sesuatu. Tuan, selamatkan aku gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Teriak demigod. Gaze of Death. Mata kematian yang gelap dari Kaisar Kematian mendarat pada anak demigod dari dengan dunia kecil. Anak yang demigod berjuang dengan kesakitan saat Yuan jiwa emas samar hendak meninggalkan tubuhnya. Ketika Zhao Feng menggunakan spike energi mental, Kaisar Maut menggunakan pandangan maut. Targetnya adalah demigod anak. Hati Zhao Feng turun, dan dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Kaisar Maut. Roh-roh kebencian hanya dipanggil untuk mengalihkan perhatiannya. Meskipun niat anak demigod kuat, jiwanya masih hanya di tingkat raja. Selain itu, keahliannya adalah memperkuat tubuh, dan bahkan dalam kehidupan sebelumnya, jiwanya adalah kelemahannya.